salam Benedo kenal ya. Maxwell. Iya, kita belum ada tektokan sama sekali. Jadi ini purely Iya, kita ngobrol nih bro ya. baru Ini ketemu nih. baru pertama kali ketemu nih, ya kan? Jadi Iya, aku udah kenalan juga nih sama teman-teman, kenalin sama teman-teman Cuan Troopers kalau Bro Benedo ini panggilannya apa nih bro? Ben ya atau iya, apa nih biasanya? panggil Ben aja. Ben ya. Iya, Ben gitu ya, adalah analis dari Coffee Meet Stock ya bro ya, bener ya? iya betul. Ya, jadi ya istilahnya obrolan ini kayak kita ngobrol di coffee shop lah ya, karena kita Betul. belum pernah ketemu juga. Nyantai aja kayak sambil ngopi aja gitu ya. Iya, Sharing-sharing. betul. Ya, jadi kita lebih ke sharing-sharing gitu ya. Di sini juga ada teman-teman dari Cuan Troopers. Juga mungkin nanti yang ada mau bertanya sama Bro Ben juga nggak apa-apa ya. Nanti kita bisa Iya, pilih beberapa gitu ya. Boleh, Di boleh. akhir mungkin dari IG Live kita malam hari ini begitu kan. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya sama Bro Ben, bisa ya seputar dari Habits and Trading Psychology ya. Ya. Bagaimana kita belajar tentang psikologi trading supaya menaikkan lah ya potensi kesuksesan kita dalam trading di pasar modal. Bisa dibilang kayak gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, jadi mungkin kita langsung aja nih bro ya. Kan kalau misalnya kita ngomong tentang trading, biasanya kalau gua tuh langsung nanya, mungkin dari Bro Ben sendiri mungkin bisa sedikit sharing nih pengalaman trading di dunia pasar modal atau pengalaman investasi lah di dunia pasar modal gimana? Mungkin bro boleh cerita sedikit kali. Oke, kalau pengalaman investasi dari awal mulai, pertama kali mulai itu sekitar tahun berapa ya? 2015 kan 16 orang 16-an. Itu gue mulai awalnya trading bro. Awalnya mulai trading full. Jadi gue belum ngerti ada bedanya antara trading dan investing nih. Karena kalau udah belajar lebih dalam kita tahu nih orang tuh bisa lakukan investing trading. Tapi dulu gue mulai dari trading. Dari situ gue mulai pelajarin analisa teknikal. Nah gue trading pakai teknikal pure. Cuman waktu itu gue ketemu sama metode lain nih investing yang menurut ternyata lebih cocok buat gue. Value investing waktu itu di tahun 2017-an. Nah, sejak itu gue shift, tidak meninggalkan trading, tapi gue shift dari segi dana lebih banyaknya jadi ke investing. Sampai sekarang pun begitu jadinya. Jadi style gue sendiri sebagai pribadi, bukan CMS ya. Kalau CMS tuh agak nyampur. Kalau gue pribadi 70-30 nih. 70-nya investing, 30-nya trading. Kurang lebih begitu. Sekilas bro tentang pengalaman trading dan investing gue nih. Oke, jadi tadi 70 investing, 30 trading gitu ya, bukan? Betul. Oh, oke. Jadi bro Ben nih lebih ke 70 investing, 30 trading berarti gitu ya? Iya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ngobrol tentang pengalaman kan, jadi teman-teman di sini juga bisa lihat begitu ya, kalau narasumber kita punya pengalaman trading. Jadi kita berharapnya malam ini Bro Ben bisa lah at least sharing gitu ya dari pengalamannya atau mungkin dari ilmu-ilmu yang udah didapat ya selama ini. Tadi kalau misalnya dibilang dari tahun 2015 berarti udah 8 tahun lah ya kurang lebih ya. Iya, itu awal kenal tuh, awal kenal. Ya cuma di awal-awal kita tahu lah semua orang pasti banyak kesalahan lah. Iya. Gue juga melakukan kesalahan-kesalahan bodoh waktu itu. Ya, nah itulah ya, jadi ya teman-teman Cuan Troopers pengen nih belajar dari kesalahan-kesalahan Bro Ben di awal gitu ya, supaya kita juga kan sebagai yang baru-baru mungkin belajar atau yang pengen trading tapi kita kan nggak harus selalu melakukan kesalahan. Kita bisa belajar dari kesalahan orang juga kan ya, dibilang gitu betul, kan, betul. Untuk meminimalisir gitu ya. Kalau misalnya aku sih dari trading sih kan ada istilahnya kita selalu mau meminimalisir resiko. Betul. Begitu ya. Jadi dari IG Live ini sebenarnya bisa dibilang sebagai salah satu alat lah ya buat kita meminimalisir resiko kalah atau loss ya. Iya, betul. Oke, kalau misalnya aku mau nanya juga nih ke Bro Ben, dari kurang lebih 7-8 tahun pengalaman trading atau lompat di dunia investasi, kira-kira paling sering lihat kesalahan umum yang terjadi buat trader pemula itu apa bro? Mungkin bisa di-share. Oke, kesalahan umum dari trader pemula itu pertama di mindset bro. Umumnya, yang gue tahu sekeliling gue pun begitu. Kenal pasar keuangan, entah saham, entah forex, pokoknya dunia trading gitu ya. Masuk untuk kayak cepat. Nah itu pertama yang bikin orang cepat masuk, cepat keluar juga. Karena kalau masuknya untuk cepat kaya, ya
tahu sendiri lah bro ya, kalau udah lama di market juga pasti tahu. Itu mitos, kayak cepat dari pasar keuangan itu mitos. Jadi mungkin itu dulu nih yang teman-teman perlu tahu. Kita klarifikasi dari awal, siapa tahu ada yang baru masuk pasar saham sekarang. Saham, forex, instrumen trading lain itu bukan sarana cepat untuk kaya. Di situ dulu, supaya karena kalau kita pas masuk kita mindsetnya adalah gue pengen kaya cepat dari trading, ujung-ujungnya greed-nya tinggi. Nah, greed ini musuhnya trading. Pokoknya greed, fear itu musuhnya trading. Jadi kalau kita masuk mindset udah salah, ada greed di situ ya, kedepannya kita expect akan menemukan kerugian-kerugian yang makin banyak ke depannya gitu. Jadi mungkin mindset itu dulu nih, yang biasanya banyak orang salah dan perlu dibenerin. Itu, pengen kayak cepat dari trading. Itu sih bro, yang biasa gue lihat ya. Oke. Jadi kesalahan umum, kalau aku recap sedikit yang baru dibilang tadi, jadi kesalahannya itu ada di mindset begitu bro ya. Betul. Tapi ya bisa dibilang benar juga sih ya, kalau misalnya teman-teman lihat memang beberapa tahun kemarin mungkin bilang setelah angkatan COVID itu banyak banget ya kita lihat investasi bodong ya. Kalau misalnya kita keluar sedikit dari topik tentang investasi pasar modal, kita keluar dulu lah ya ke dunia investasi. Memang banyak yang tertipu gitu ya dalam dunia investasi. Ini kan mungkin mindsetnya sama tadi ya, sama yang bilang, kayak cepet kaya begitu kan. Ya, jadi dari mindset inilah banyak bisa dibilang berarti trader di pasar modal itu gagal begitu ya, karena mindsetnya salah. Betul. Oke. Nah, jadi mungkin kalau dari bro-nya sendiri, mungkin Bro Ben ada yang bisa kali di-share, ada nggak kira-kira bagaimana nih cara membangun psikologi trading agar bisa mencapai hasil yang maksimal gitu? Boleh bro di-share. Kalau membangun psikologi trading bro, dari yang gue jalanin dan gue sharing juga sama yang lebih senior dari gue, nggak ada hal lain yang bisa dilakuin selain jam terbang sih bro. Jadi memang harus by times kita trading sambil evaluasi. Jadi ketika kita trading, mungkin poin yang utama juga adalah kalian harus tahu style trading kalian gitu ya. Style trading dimana kalian spesifikin lagi nih, kalian hitung bener-bener kalian punya win rate berapa, sama kalian punya risk reward ratio biasanya berapa. Nah dari situ yang akan jadi patokan kalian ke depannya untuk improve trading gitu. Karena dari situ akan kelihatan nanti kapan kalian greed, kapan kalian fear, keukur dari situ. Ya, contohnya, misalnya kalau kalian lagi, misalnya biasanya kalian pakai risk and reward 1:3 gitu ya. Tapi ada di satu trade, ketika kalian recap, kalian evaluasi, ada satu trade, ini kok kayaknya risk and reward-nya nggak masuk di trading system gue yang biasa ya. Nah, di situ berarti ada tanda, kalian lagi greed nih waktu itu. Lagi mungkin ada input dari teman, katanya dengar-dengar bakal naik, kalian akhirnya maksain untuk trading di situ dan akhirnya rugi. Dari situ bisa belajar. Jadi mungkin di awal kalian bisa lakuin yang namanya, pertama, ini gue coba urutin ya, bikin trading journal. Jadi kalian recap setiap trading kalian. Waktu itu pasang di posisi berapa, stop loss TP di mana. Setelah itu, by the time nanti kalian evaluasi. Trading journal dibikin, evaluasi. Nah, dari situ baru deh kalian bisa improve tuh. Bisa kelihatan lah, biasanya kalian salah di mana, di kondisi apa kalian biasanya emosinya ikut main gitu. Mungkin itu dulu sih bro, yang pertama harus dibangun. Karena itu akan jadi patokan buat evaluasi dan improve trading system ke depannya. Gitu, menurut gue itu penting banget. Iya. Jadi penting ya, yang namanya punya trading journal begitu ya. Betul. Tadi yang aku dapetin ya salah satunya ya. Jadi supaya menjadi sarana buat kita juga untuk mengevaluasi lah ya perjalanan trading kita gitu ya. Betul. Ya jadi benar juga sih yang Bro Ben baru bilang tadi, mention tentang kalau misalnya kita dengar saham dari orang. Ini sebenarnya menjadi salah satu pertanyaan dari gue juga sih. Tadi udah gue siapin pertanyaan gitu kan tentang istilah FOMO begitu ya. Oke. Kan jadi fear of missing out itu kan aku kira juga menjadi salah satu komponen dari psychology of trading juga kan ya. Betul, gitu betul ya. banget. Ya kan. Jadi karena kita dengar orang begitu kan beli, akhirnya lagi rame dibicarain, kita masuk tapi ternyata harganya udah dipucuk terus turun gitu kan. Iya, terus turun, akhirnya udah rugi, kita takut, panik, jual, terus dia naik lagi. Nah, sering dimainin gitu. Iya, jadi kalau misalnya dari fenomena FOMO ini
kalau dari band sendiri kira-kira ada nggak bagaimana menyikapi hal ini, atau mungkin dari band sendiri ada nggak apa ya, pengalaman personal atau bagaimana secara personal lo menghadapi tentang fenomena FOMO ini supaya nggak ketinggalan berita dan juga tidak ikut-ikutan berita gitu. Oke. Pertama mungkin kita mesti tahu kalau trading itu sangat-sangat personal. Jadi setiap orang bisa punya style trading yang beda-beda. Yang kita bisa lakuin untuk terhindar dari FOMO adalah kita minimalisir semua faktor eksternal. Jadi entah itu berita, entah itu kata teman, seterpercaya apapun teman kita, selama itu di luar dari trading plan, dari trading system kita, ya jangan dipakai gitu. Balik lagi, untuk kita bisa ngelakuin itu, harus ada jam terbang di mana kita terbiasa melakukan analisa sehingga kita udah pede di situ, baru deh faktor-faktor luar, FOMO segala macam bisa kita minimalisir. Kurang lebih gitu bro. Jadi kita mesti pede dulu nih sama hasil analisa kita, baru kita bisa filter lah. Orang bilang apa kita filter. Tapi kalau misalnya kita dapat berita pun nggak usah ditolak mentah-mentah juga. Kita analisa ulang. Kita bisa lakukan analisa ulang. Ambil berita-berita dari luar itu kita ambil sebagai referensi. Jadi masuk ke radar kita kan. Oh ada saham ini ya lagi ramai diomongin. Kita lihat deh. Bagus gak sih? Kita analisa lagi. Kira-kira kalau masuk sekarang oke apa enggak? Jadi jangan ketika pas dengar saham ini bagus jangan langsung beli. Balik lagi analisa ulang. Kayak gitu. Harus tetap ada. Kita harus lakuin PR kita lah sebagai investor dan trader gitu. Ya, benar-benar ya. Jadi yang gue tangkap itu, jadi kalau untuk menanggapi tentang fear of missing out atau FOMO begitu ya, yang disingkatnya, jadi memang nggak bisa langsung ditelan mentah-mentah, kita perlu analisa juga gitu kan. Tapi ada pentingnya juga memang kita untuk mendengarkan berita kan, bukan berarti kalau ada berita kita langsung tutup telinga juga. Jangan tutup gitu kan. Kita juga nggak mau ketinggalan kereta begitu kan. Betul. Ya. Penting untuk analisa juga ya. Oke. Thank you banget. Nah, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, ada pesan-pesan sponsor dulu buat teman-teman ya dari Cuan Troopers. Kalau misalnya di sini ada teman-teman yang belum punya akun trading, bisa ya buka nih, aku udah pin di komennya eform.sukorsecuritas.com ya. Buat teman-teman yang mau belajar trading atau mau investasi, bisa langsung aja di situ mendaftar. Nanti aplikasinya bisa dicek di Play Store ya atau di App Store ya. Namanya Spot by Sukor Sekuritas. Nah, juga mau ngasih tahu buat teman-teman, kalau misalnya kalian buka RDN-nya di BRI, sekarang kalian bisa pakai rekening dari bank mana aja. Oke? Oke, kita lanjut lagi bro ya ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau nambahin nih satu lagi sama teman-teman yang baru join juga ya. Jadi di sini kita lagi ngobrol sama Bro Benedo Manuel ya, dia analis di Coffee Meet Stock. Tadi aku udah lihat juga IG-nya ya, buat teman-teman bisa cek nih Coffee Meet Stock itu mereka punya konten atau berita-berita menarik seputar pasar modal juga. Jadi teman-teman bisa cek ya. Oke bro, kita lanjut nih. Kalau misalnya ngomong tentang trading gitu ya, biasanya dalam satu portfolio itu ada nggak sih limitasi kita tuh pegangnya berapa saham aja untuk pemula, atau bisanya langsung beli banyak kah, atau minimal bagusnya hanya 3 atau 1 aja dulu? Kalau dari band sendiri kira-kira ada nggak nih advice buat yang baru mau mulai trading, atau mungkin buat everyone aja sih supaya lebih efektif kali ya portfolionya? Iya ada bro. Itu kebiasaan juga tuh. Salah satu kesalahan para pemula yang baru mulai trading, salah satunya itu dia bikin portofolinya dia sebagai supermarket, jadi banyak pilihan ya, mau apa ada gitu ya, serba ada, saham ini saham itu. Mungkin idenya adalah kalau misalnya gue taruh di banyak saham, satu turun gak akan pengaruh banyak gitu, tapi itu over diversified namanya, diversifikasinya over. Diversifikasi perlu, tapi kalau over jatuhnya nggak akan berkembang juga portofolio kalian. Satu naik juga paling berapa kontribusinya ke total porto gitu kan. Jadi kalau gue bisa bilang mau investing atau trading sebagai investor retail ya, gue nggak ngomong dari perspektif fund manager, sebagai investor retail mungkin kita bisa batasi nih di 5-7 saham di porto kita. Jangan lebih dari itu, karena lebih dari itu pun maintainnya susah, ribet gitu. Jadi 5-7 menurut gue angka yang ideal sih, baik pemula maupun udah agak lama di pasar juga. 5-7 itu isi saham atau isi porto yang
cukup efektif gitu. I see, ya, oke. Jadi dari band 5 sampai 7 saham itu ideal lah ya untuk band ya, begitu. Karena lebih gampang di-maintain juga dan gampang juga ya untuk dianalisa lah ya, untuk dicek, Betul. dipantau. Memang kalau kebanyakan juga sulit gitu ya. Sayang kan kalau misalnya kita ada saham yang tiba-tiba arah gitu, tapi yang sisa sahamnya turun semua, Iya, gitu kan, betul. turun kecil. Akhirnya overall portfolionya kan nggak cuan juga Nggak kan. kemana-mana juga. Iya, betul. Oke. Kalau misalnya dari Bro Ben sendiri, biasanya kalau portfolio itu diversify sektornya atau satu sektor aja atau gimana nih? Kalau misalnya Kalau secara personal. untuk trading, porto trading yang 30% dari gue punya porto itu, uh, gue nggak terlalu ngeliat sektor sih. Jadi gue kalau trading itu by technical, dibantu sama tim analis CMS lainnya juga, sebagai gue referensi, gue ambil aja, yang ada di hari ini, view dari teman-teman gue, ini gue cek lagi, kayaknya menarik juga. Gue nggak terlalu peduli sama sektornya, balik lagi. Tapi kalau investing, itu gue bagi sektornya. Gitu, karena kalau Oke. trading, biasanya cepat tuh berubahnya, antar sektor, antar saham tuh cepat berubah, jadi gue lebih fleksibel sih di situ. I see. Oke. Terus kalau misalnya dari Ben sendiri nih, kira-kira untuk para trader atau baru yang mau mulai trader gitu kan, soalnya kan Ben sendiri tadi mention tentang waktu mulai terjun di dunia pasar modal kan langsung mau full time trader begitu ya, mau mulainya dari situ ya. Yeah. Nah jadi kan pasti ada aja nih kesalahan atau habit begitu ya, sesuai dengan judul pembicaraan kita malam hari ini. Jadi pertanyaannya adalah habits apa aja nih yang merusak potensi kesuksesan trading kita gitu. Mungkin bisa di list buat teman-teman di sini atau dari pengalamannya Ben sendiri supaya teman-teman yang mendengarkan istilahnya bisa langsung mengidentify atau menghindari kesalahan ini. Habits yang dulu di awal dan gua rasa banyak teman-teman yang baru mulai juga ngerasain itu, gatal kalau ngeliat saham hijau, bro. Jadi kalau saham udah hijau di porto buru-buru pengen jual. Tapi kalau saham merah pantang jual, di hold terus. Ujung-ujungnya makin merah. Nah itu satu kesalahan juga tuh yang bisa berdampak buruk ke performa porto kita. Karena kalau untung baru 3%, 5% gatel, daripada takutnya turun lagi buru-buru jual. Tapi ketika misalnya turun 3%, nggak mau dijual, siapa tahu bisa naik lagi, akhirnya turun ke 5%, 10% seterusnya. Nah di situ aku menemukan pentingnya peran trading plan, bro. Jadi ketika setiap trade yang kita mau lakuin harus udah ada plannya, udah ada exit plan, baik exit untuk loss atau exit untuk profit. Karena ya trading kita nggak mungkin 100% win gitu, nggak mungkin 100% profit. Jadi kita memang udah mesti spare. Kalau ada trading yang rugi, yaitu memang lose trade gitu loh. Memang waktunya kita lagi lose. Gitu sih, mungkin tuh habits yang teman-teman kalau baru mulai masih ada habit itu mesti segera di cut dengan terapin trading plan. Itu sih bro, pelajaran yang menurut gue perlu ini juga nih teman-teman, kalau misalnya belum ngelakuin perlu segera terapin gitu. Oke. Ya jadi thank you banget jawabannya ya. Jadi pernah juga soalnya gue mendengar nih kayak tadi ada ngebahas tentang topik buat malam ini gitu kan, tentang psychology of trading. Terus ada yang bilang bukannya hanya dengan teknikal aja gitu kan cukup untuk cuan di untuk trading gitu. Emang seberapa penting psikologi trading gitu kan. Nah, mungkin orang yang punya pertanyaan lagi nonton nih. Kalau misalnya dari Bro Ben sendiri mau ngejelasin tentang hal ini gimana nih? Seberapa pentingnya psychology of trading, walaupun contohnya analisa teknikal kita ini udah bagus banget, dari chart pattern-nya udah dapat, dari momentumnya udah dapat, tapi ternyata kenapa secara overall orang-orang masih banyak yang gagal gitu? Mungkin bisa dijelasin. Analisa teknikal dan psikologi itu dua hal yang berbeda dan nggak bisa dipisahin yang menurut gua. Psikologi trading, mau kalian pakai metode apapun, kalian yang scalping, kalian yang investing, sekalipun kalian yang trading pakai teknikal pun kan stylenya beda-beda. Apapun itu, psikologi trading itu paling penting. Lebih penting daripada justru how-nya. Karena trading itu lebih ke emotional game sih sebenarnya. Gimana kita manage emosi lebih penting daripada kita punya IQ dengan kita jago analisa segala macam. Karena ketika ngambil keputusan, kita di drive lebih besar sama emosi. Jadi kemampuan kita ngelola emotional quality kita
lebih penting nih. Psikologi juga penting dibanding kita punya kemampuan analisa gitu. Balik lagi, lawannya psikologi trading itu kan kita mau ngelawan fear and greed. Kalau kita nggak bisa lepas dari situ, mau sejago apapun kita analisa, tetap aja bakal ngelakuin kesalahan-kesalahan. Contoh, kita udah analisa, ini saham downtrend parah gitu, downtrend dari segi analisa apapun deh, turun. Dari segi bandarmologi mungkin kita lihat juga distribusinya gede. Tapi ada satu teman yang kita percaya banget, dia bilang nih saham ada isu bakal naik. Nah itu kan kontra tuh. Kita analisa ini saham downtrend besar nggak akan naik gitu. Belum akan naik, belum ada tanda naik. Tapi kita gridnya naik nih gara-gara kita ada teman yang kita percaya bilang nih bakal naik. Ambillah kita beli saham itu dan ujung-ujungnya rugi. Nah di situ kan kelihatan peran itu. Kita analisa gimana pun, kita ngambil keputusan tetap di-drive sama kita punya emosional atau psikologi. Jadi kalau itu nggak matang, ya kita bisa kena hal-hal kayak tadi lagi. Gitu bro. Korelasi ya sebenarnya antara analisa sama psikologi. Ya. Jadi penting ya dua-duanya ya. Penting banget. Udah mau ada beberapa pertanyaan. Oke. Iya soalnya kan kalau misalnya kita lihat apalagi dari Ben sendiri mungkin udah pasti ya ngelihat pergerakan market kita ya beberapa hari lalu bahkan minggu lalu kan memang 2 minggu terakhir kurang exciting lah ya walaupun hari ini sebenarnya naik 0,25% gitu ya. Tapi kan mungkin ada nih beberapa orang-orang yang mulai panik lah ya istilahnya kan dengan pergerakan market kita beberapa hari ini kan ke belakang gitu kan. Jadi memang bisa dibilang topik ini cocok banget gitu ya untuk buat teman-teman mungkin yang ingin menguatkan iman kali ya gitu ya. Bagaimana cara atau belajar bagaimana kita mengendalikan lah ya perasaan kita, mengendalikan emosi kita saat kita sedang melakukan trading ya di pasar modal. Oke. Kalau misalnya kita langsung ke Q&A sambil jalan sambil ngobrol aja nggak apa-apa kali bro? Nggak apa-apa bro, nggak apa-apa. Ya. Boleh. Ada yang tanya-tanya saham juga nggak apa-apa bro ya. Nggak apa-apa. Ada yang tanya-tanya teman cuan troopers nih, ada yang nanya nih dari Sure HSN atau Sure HSN nih namanya. Izin bertanya Pak gitu. Saham ASI kedepannya gimana ya? Sudah 3 bulan ini harganya. Saham ASI kedepannya gimana? Sudah 3 bulan ini harganya sahamnya turun menerus. Kalau misalnya secara teknikal gimana tuh bro? Kita lihat. Oke. Dari ASI. ASI secara teknikal gue lihat sih. Ini gue lihat sekilas ya. Gue ini sebenarnya ASI tuh gue nggak ada di pantauan gue. Cuma kalau gue lihat sekilas sih masih downtrend. Masih downtrend. Belum ada tanda-tanda reversal. Belum ada tanda-tanda reversal yang terkonfirmasi. Ini sih udah mulai bikin higher low, cuma belum confirm break, jadi gue masih belum bisa bilang ini uptrend. Dan harganya juga masih di bawah MA 100. Jadi menurut gue belum sih. Menurut gue asli belum. Ya. Dan dari sentimen otomotif yang naik justru sekarang spare partnya nih, GJTL, Auto, DRMA, yang naik malah spare partnya. Mungkin karena ini kali ya, dari segi otomotif, sentimen insentif pajak udah nggak ada. Terus kemarin ada kenaikan harga mobil LCGC, jadi mungkin salah satu pengaruh juga tuh. Jadi pasti untuk sekarang sih menurut gue belum ya. Oke. Masih downtrend tuh. Oke, kita sudah dijawab ya untuk yang nanya dari tadi Sure HSN. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Muhammad. Hari ini saya baru aja beli saham PGEO. Oh, baru IPO ya? Jadi kan menabung saham. Komentarnya gimana? Oke. Dari Bro Ben mungkin kalau mau dari sisi teknikal aja atau mau dari sisi yang lain melihatnya nggak apa-apa. Oke. PGEO. Sebenarnya bro kalau untuk nabung saham lebih baik pilih saham-saham memang udah lama listing di bursa yang fundamentalnya udah terbukti bagus. Kalau PGEO kan ini baru IPO banget nih. Jadi untuk nabung sebenarnya sangat tidak disarankan. Bukannya nggak boleh beli saham IPO ya. Cuma kalau gue pribadi memang bukan tipe yang beli saham IPO karena terlalu volatile. Gue jadi gak beli. Tapi kalau untuk nabung, menurut gue keputusan bro-nya salah. Bukan yang ngejas ya. Cuma kalau untuk nabung, di bayangan gue kan mau nabung untuk investasi jangka panjang gitu ya. Pilihlah saham-saham yang blue chip, yang memang udah terbukti dalam jangka panjang fundamental dan pergerakan harganya oke.
Jadi kalau misalnya memang itu dana untuk nabung, menurut gua lebih baik dipindahkan. Menurut gua. Karena ya itu tadi dengan segala pertimbangan tadi sih. Gitu, Bro. Betul, betul. Untuk PGO. Iya, iya, iya. Aku setuju sih ya sama yang Ben baru bilang. Ini menurut aku salah satu advice yang cukup mahal nih buat teman-teman ya. Apalagi yang bertanya tadi, bisa di analisa ulang begitu ya. Apa sih yang baru kalian bikin dengan apa tadi bisa dibilang keputusan investasi kamu ya di saham yang tadi begitu. Oke, mungkin kita balik lagi bro ya sedikit ke topik pembicaraan kita malam hari ini. Iya. Jadi gue mau nanya nih. Jadi kalau misalnya di dalam trading begitu bro ya, biasanya waktu di awal itu kan bro, Ben sendiri bilang full time trading gitu ya. Itu biasanya dalam satu hari itu trading mantengin market itu berarti dari awal sampai akhir atau cuma beberapa jam aja atau gimana tuh bro habitnya biasanya? Oke. Kalau gue pribadi jujur nggak full time trading. Jadi style gue tuh lebih ke swing. Swingnya pun agak panjang, mingguan. Jadi kalau orang beda-beda ya. Kalau memang scalping, contohnya kayak Om Ben gitu. Nah kalau kayak Om Ben gitu, memang tiap hari tuh jam buka market dia nggak kemana-mana gitu. Pernah cerita sama ngobrol-ngobrol sama Theo segala. Itu tipe yang kalau lagi jam market buka harus depan laptop. Nah tapi kalau gue nggak, gue lebih ke mungkin kalau lagi ada aja gue udah beli ya udah gue tinggal gitu. Gue pasang stop loss dan TP. Jadi nggak tiap hari banget harus mantengin gitu. Oke, jadi nggak mantengin terus begitu ya? Enggak. Kalau mantengin paling gue cuma lihat grup untuk lihat update berita aja sih. Atau ada saham baru apa yang kira-kira lagi rame gitu. Untuk menarik untuk dilihat. Gitu. I see. Oke. Terus kalau misalnya dari Ben sendiri, pasti ya, gue yakin banget lo pasti pernah cut loss begitu ya dan sebagainya. Nah itu untuk kalau misalnya untuk menyikapi, contohnya kan nggak semua trading plan itu pasti 100% kita menang gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa case kita tuh harus mitigasi resiko gitu ya, cut loss dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dari Ben sendiri itu biasanya perhitungan persenannya gimana sih dari take profit sama cut loss-nya? Oh, oke. Kalau profit sama cut loss itu pas bikin trading plan, kalau gue sendiri minimal banget risk dan rewardnya itu 1:1,5 minimal. Kalau bisa 1:2 atau lebih gitu ya. Tapi biasanya 1,5 sampai 1:2 sih. Jadi perbandingan antara potensi cut loss sama potensi profitnya itu tadi 1:2 gitu misalnya. Kalau di trading plan itu potensi loss kita 5%, berarti harus ada potensi untung 10%, 2 kalinya. Itu sih, itu minimal sih. Kalau gue sendiri nerapin itu. Tapi setiap orang bisa beda-beda, balik lagi sama trading sistemnya. Mungkin ada yang 1:1 bisa cuan, karena win rate-nya tinggi, bisa jadi. Gitu. Tapi yang gue pakai adalah 1:1,5 sampai 1:2. Jadi nggak terlalu panjang juga time frame gue trading gitu sebenarnya. I see. Oke. Iya. Menarik banget ya nih ya teman-teman Cuan Troopers ya, kita bisa belajar bareng nih sama Ben ya, Benedo Manuel. Oke, kalau misalnya pertanyaan selanjutnya mengenai kalau misalnya sebentar, ini kita lihat dulu nih. Oh, kita ada dari Michael Infinity dulu nih bro, katanya kalau nunggu analisa dulu kadang sahamnya keburu terbang dulu, gimana nih? Kalau nunggu analisa sahamnya keburu terbang, berarti itu bukan rezeki lu bro. Berarti bukan rezeki, jadi nggak usah analisa tuh nggak bisa, tidak analisa nggak bisa dijadiin alasan untuk ketinggalan ya. Jadi mending lu ketinggalan daripada lu beli buta gitu. Beli kucing dalam karung. Iya. Mending ketinggalan daripada beli kucing dalam karung ya, kayak gitu. Iya. Nah, karena resikonya besar. Iya. Ini sebenarnya sama apa yang tadi gue pengen tanyain juga. Soalnya di dalam realitanya bro, pasti Ben sendiri juga udah ngalamin. Kita ada momen di mana kita cut loss gitu ya, terus harganya turun terus. Terus kita ngerasa, oh I did the right thing. Betul ya? Betul. Terus ada juga kita udah kayak take profit nih. Terus harganya naik terus kan? Iya. Ada juga kita take profit naik terus gimana gitu kan? Di situ kan kayak, aduh apa gue beli lagi gitu kan? Iya. Terus harusnya ntar aja jual lagi gitu kan? Iya.
pas kita beli dia turun. Ada juga kan kayak gitu kan. Iya, Jadi betul. realitanya gitu kan. Nah, kalau dari Ben sendiri gimana tuh menyikapi hal-hal seperti itu? Oke. Untuk hal seperti itu mesti belajar bodoh amat sih. Jadi terima rezeki yang udah dikasih, jangan berharap apa yang udah nggak jadi milik lo gitu loh. Jadi kalau lu punya trading plan, TP di 10% udah kena 10% udah TP, ya udah lupain aja gitu, lo pernah beli saham itu udah nggak usah lihat lagi, cari yang lain gitu. Jadi itu nggak bisa diajarin sebenarnya, itu nggak ada ininya. Soalnya kita ngelihat fenomena begitu ya udah pasti sering lah. Jadi gimana kita makin mati rasa aja ketika trading sih. Jadi itu bakal lebih membantu sih kalau kita bisa sampai di titik mati rasa. Ketika kita ke atas TP bisa mati rasa itu berarti udah hebat loh. Di trading kalau bisa mati rasa. Kesannya sedih banget ya, kayak trader ini diajarin harus mati rasa bro ya. Tapi itu penting gitu. Tapi benar, gue setuju banget. Soalnya nih kejadiannya sering banget kalau misalnya gue ada contohnya rekomendasi siapa temen gue gitu kan, gue udah bilang dari kapan nih gitu kan masuk, pokoknya tiba-tiba naik, terus kayak udah naik nih kan baru masuk, atau misalnya udah take profit, jual aja kali, udah dapet gitu kan sesuai trading plan-nya gitu ya. Biasanya kalau gue sih 7% gitu kan, 7-8% gue udah bisa gitu ya, sesuai proyeksi juga sih begitu ya. Terus tiba-tiba masih naik terus gitu kan. Nah, kadang-kadang ada tuh orang masih naik lagi, masuk lagi gitu kan, taunya harganya turun kan, turun, akhirnya cuan yang didapat di trading yang pertamanya akhirnya hilang. Habis juga. Jadi emang bener banget nih yang Ben bilang tadi tuh, emang harus mulai belajar bodo amat gitu sih ya bahasanya. Betul. Gitu harus bodo amat sih. Iya, sesuai dengan porsi yang sudah diberikan ya, sesuai dengan berkat yang sudah didapat lah ya. Iya, betul, sesuai dengan berkat yang diberikan. Oke. Ya, kita belajar banyak banget ini ya teman-teman ya di sini seputar tentang bagaimana kita mengendalikan emosi dan juga belajar memiliki psikologi yang baik ya. Oke. Kita mau lagi nih. Ya. Lihat tadi, ada yang nanya nih, sebentar ya. Kita scroll dulu nih, chatnya baik banget nih yang mulai join dari awal sampai akhir. Kalau kita tanya-tanya tentang saham-saham lagi nggak apa-apa bro ya, dikit ya bro. Boleh. Oke. Aduh, udah di atas nanti lah ya. Ini gimana? Oke, kita lanjut aja lagi. Kalau misalnya dari Bro Ben sendiri, berarti kalau misalnya aku tanya nih, 3 faktor lah ya, 3 aja deh. 3 faktor penting buat para cuan troopers dan semua teman-teman kita nih yang lagi nonton IG Live malam hari ini. 3 faktor penting yang diperlukan atau yang perlu diingat oleh mereka untuk trading yang sukses itu apa? Oke. 3 faktor, mungkin lebih ke pertama harus disiplin sama trading plan yang udah dibuat, disiplin. Kemudian sabar dalam arti ketika kita dalam perjalanan trading ada stop, ada cut loss, ada take profit, jangan terlalu overreact. Ketika untung jangan terlalu euforia, ketika loss jangan, ya nggak usah lebay gitulah ya istilahnya. Harus sabar juga, evaluasi kita punya trading system. Mungkin ketiga, risk management, jangan lupa tuh. Jadi risk management termasuk di kalian punya risk and reward ratio sama kalian punya position sizing, supaya porto kalian berkembangnya bisa lebih optimal gitu dengan meminimalisir resiko atau memanage resiko. Mungkin 3 itu, disiplin, sabar, sama risk management. Itu yang kalian perlu pegang dan dalemin lagi tuh. Itu bro. Oke. Ya, jadi untuk recap sedikit lagi ya, jadi teman-teman di sini kalau misalnya dibilang dari 3 faktor ini sebenarnya kalau kita membahas tentang psychology of trading itu sebenarnya banyak kata-kata yang simple, tapi sebenarnya itu adalah very important ya buat teman-teman untuk actually master tentang trading. Banyak orang nih ya kan pinter trading, maksudnya bangga lah ya dengan mempelajari semua chart pattern dan sebagainya, tapi kalau misalnya dari 3 hal simple tadi yang dari Bro Ben bilang gitu ya, tentang disiplin, sabar, dan memiliki risk management yang bagus, dan mereka nggak punya ini, semuanya go to waste, bisa dibilang kayak gitu ya. Walaupun kita istilahnya udah coba
cukup mahir lah ya dalam Analisa. mengerti analisa teknikal begitu ya. I see. Oke. Di sini aku mau ingetin lagi ya sekali lagi buat teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, boleh aja langsung di Q&A, section Q&A, teman-teman bisa langsung tanya aja atau mungkin dari komennya juga. Also aku mau remind teman-teman sekali lagi ya, kalau misalnya ada yang belum punya akun Sukor Sekuritas, bisa dibuka di eform.sukorsekuritas.com. Oke? Ya, jadi buat teman-teman nih, aku ingetin sekali lagi, yang RDN-nya BRI sekarang udah bisa buka rekening bank di mana aja. Oke? Oke. Kalau misalnya tadi kita udah ngebahas tentang kesalahan umum lah ya, yang sering terjadi bagi trader pemula, bro, begitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya pertanyaannya mungkin sedikit gue balik, kira-kira untuk trader yang, kalau misalkan bro udah 7-8 tahun lah ya, bisa dibilang kayak gitu, ada nggak kira-kira mungkin kesalahan atau misalnya dibilang mungkin gara-gara emotional or something yang tetap terjadi gitu di dalam trading itu, kira-kira di area mana ya bro? Oke. Mungkin sebenarnya bukan kesalahan juga sih, sebenarnya kayak yang bukan rezekinya gitu. Jadi pernah ini lebih waktu itu ke investing sih. Pas investing itu gue sama teman-teman analisa beberapa saham, dan ada satu saham yang kita lihat bagus, cuma akhirnya kita nggak beli karena satu dan lain hal waktu itu. Tapi akhirnya setahun 2 tahun kemudian tuh saham naik lebih dari 100%, dan itu kayak kenapa kita nggak beli dulu ya. Jadi mungkin lebih ke karena mungkin banyak pilihan, jadi tantangannya adalah pilih yang mana nih, karena kita harus disiplin juga, nggak boleh pegang banyak-banyak, kita harus pilih gimana kita manage kita punya emosi dan apa ya, sanity lah ya, untuk ngelihat saham-saham kayak gitu tuh. Jadi kita ngelihat saham yang kita nggak beli naik, itu kadang ini juga sih, kayak ada penyesalan juga gitu, kenapa waktu itu nggak beli. Balik lagi soal psikologi lagi sih sebenarnya, tapi kalau analisa sih nggak ada yang gimana banget sih ya bro ya, soalnya balik lagi analisa gitu-gitu aja lah. Kalau kita ngomongin soal analisa yang seputar itu aja, gue rasa sih nggak banyak yang ini. Oke. Kalau misalnya kalau misalnya kita ngomong langsung lompat ke trading gitu ya bro ya, kira-kira kalau dari Ben sendiri, cara analisa saham secara teknikal itu ngelihatnya dari sisi mana ya bro? Soalnya kan kalau misalnya kita lihat kan banyak nih orang yang menggunakan banyak pattern, menggunakan banyak istilahnya fitur-fitur ya, untuk fitur-fitur tanda kutip untuk menganalisa satu saham secara teknikal. Dan itu kan bisa membuat banyak banyak trader pemula itu bingung begitu ya kan, atau takut. Nah ini kan juga bisa mengganggu psikologi mereka begitu kan. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya kita tarik garis support sama garis resistance, kalau orangnya yang ngelihatnya sometimes interpretasinya bisa berbeda kan. Apalagi kalau misalnya dimasukin pattern-pattern yang lain kan kayaknya jadi bingung nih, ini buy atau sell atau gimana. Nah kalau dari Bro Ben sendiri mungkin ada nggak kira-kira trading strategi yang simple gitu, yang disimplify mungkin, yang bisa di-share buat teman-teman kita yang lagi nonton Aji Live malam hari ini? Oke, mungkin seiring gue belajar, ada satu sih yang menurut gue makin gue sadari ternyata penting banget gitu ya. Ada satu yang penting banget. Yaitu adalah konfirmasi. Jadi gue berusaha untuk menghindari segala bentuk, ya walaupun sisi spekulasi kita nggak bisa hindarin dari yang namanya trading, udah pasti ada spekulasi di situ kan, kita memperkirakan mungkin naik mungkin turun, spekulasi tetap ada, cuma gimana kita meminimalisir. Jadi biasanya gue trade off potensi kenaikan, jadi enaknya bahasanya gimana ya, jadi gue nggak apa-apa cuannya nggak terlalu besar, tapi potensi untuk dia jadi cuan tuh lebih gede. Itu yang gue maksud dengan nunggu konfirmasi. Jadi baik itu kita strategi buy-nya mau buy on weakness atau buy on breakout, gue cari konfirmasi. Konfirmasi kita bisa dapat dari mana sih? Kita bisa dapat dari candle dan volume. Jadi buat teman-teman juga,
Jadi kalau dari candle itu misalnya kita mau beli saham yang lagi ke area support. Misalnya ada saham di area support kita mau beli. Jangan pas harganya baru kena support kita langsung beli. Kalau gue biasanya nunggu dia ada 1 atau 2 candle udah mantul dan volumenya lumayan besar. Itu yang gue maksud dengan konfirmasi. Ada konfirmasi potensi pantulan. Di situ baru buy gitu. Itu penting banget untuk konfirmasi supaya kita menghilangkan tadi spekulasinya biar gak gede-gede amat lah istilahnya kayak gitu. Itu sih yang gue pelajarin penting banget soal konfirmasi itu. Jadi mau gimana pun kalian narik garisnya, uh, mau sebeda apa view-nya, konfirmasi itu menurut gue sih tetap bisa jadi oke, ini boleh buy kayak gitu sih bro. I see, oke. Jadi konfirmasi penting ya bro ya, itu ya istilahnya dari perjalanan lo berinvestasi lah ya selama ini, konfirmasi it's one of the key important thing lah ya di dalam dunia pasar modal ya begitu. Oke, I see. Oke. Soalnya kalau misalnya kita ngebahas dari tadi kita ngebahas tentang trading ya. Yeah. Tapi sebenarnya kalau kita bahas tentang investasi for long term juga sebenarnya bisa dibilang itu membutuhkan psikologi yang benar juga ya bro ya. Betul. Investing ya, juga kan? Apalagi ketika saham yang kita beli untuk investing tuh lagi minus. Gimana kita tetap nggak panik misalnya ngeliat tuh saham minus 20% segala macam, selama karena kita kalau investing acuan adalah fundamental, selama kinerja perusahaan yang nggak ada perubahan signifikan, ya kita nggak harus panik tuh. Dan kalau ada budget malah bisa nambah jadinya untuk average down gitu sih. Itu penting juga psikologi perannya di investing. Ya jadi emang benar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya overall gitu ya, mungkin kalau di dalam trading itu memang lebih membutuhkan kedisiplinan gitu ya. Karena kalau dalam kita investasi long term gitu kan, kita cuma taruh aja sekali atau kayak istilahnya nabung lah ya. Kayak DCA, dollar cost averaging gitu kan. Nah tapi kalau misalnya trading mungkin lebih disiplin. Tapi nggak bisa dibilang juga kalau misalnya orang investasi itu bisa melupakan istilah yang namanya psychology of trading, karena mereka harus istilahnya ya tadi kayak poin nomor 2-nya dari Ben tuh harus sabar ya. Sometimes kan ada orang yang value investing juga kan. Betul. Jadi dia harus sabar gitu ya sampai market tuh memang melihat ternyata value emiten atau perusahaan ini lebih bagus daripada yang lain gitu kan, atau nggak sesuai dengan harganya, ini harusnya ini lebih tinggi gitu kan. Nah, jadi itu membutuhkan juga lah ya bro ya, setuju ya? Psikologi kan, psikologi trading yang baik. Nah kalau misalnya tadi kan bro Ben juga mention ya tentang 70% you invest, right? And then 30% trading ya. Betul. Jadi kalau tadi mention tentang analisa gitu kan, kalau misalnya untuk investing long term berarti dari bro Ben sendiri gimana tuh strategi analisanya biasanya? Oke, kalau untuk investing pasti ke laporan keuangan. Jadi review perusahaan dari profitability-nya, dari resiko utangnya, sama dari growth-nya. Utamanya sih itu bro. Yang gue lihat kalau bisa dia growth, tapi kalau nggak growth pun ada potensi gak dia untuk growth. Contohnya ada salah satu saham properti nih yang gue pegang juga. Nah itu kan kalau dari laporan keuangan historical ya dia nggak growth karena memang sektor properti turun udah sekitar 5-6 tahun gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat ada potensi di situ dari segi perusahaan, dalam arti GCG-nya bagus, terus dia punya lahan masih luas untuk di-develop, dia juga ikut perkembangan dengan sentimen IKN segala macam, gue lihat itu bagus ya, gue juga mempertimbangkan itu sebagai potensi growth ke depannya. Makanya gue bisa beli. Dan gue lihat juga dari sisi resiko utang dibanding peers-nya beberapa kompetitornya, dia cukup bagus nih, cukup kuat lah, perusahaan cukup besar, makanya gue beli. Kurang lebih perspektifnya ketika mau beli kayak gitu bro, profitability, growth, terus dari sentimen potensi juga kayak gitu. Oke, thank you banget ya. Emang kalau misalnya mau nanya tentang analisa dari sisi fundamental itu emang banyak banget sih. Nggak bisa banyak 1 jam juga. Betul. Gitu ya. Tapi thank you banget nih dari Bro Ben udah ngejawab gitu kan, karena teman-teman cuan troopers di sini juga pasti pengen belajar gitu kan. Kalau misalnya secara singkatnya dari Ben sendiri gimana sih gitu kan menganalisa satu saham untuk investing gitu ya. Tadi kayak yang udah di-mention kan lihat laporan keuangannya, lihat growth-nya gitu, mungkin lihat juga dia posisinya dia itu
ke nomor berapa di industrinya dan sebagainya. Di industrinya ya, betul. Iya, iya. Nah ini ada pertanyaan nih tadi yang nanya tentang kalau saham Telkom gimana ya? Nih kita kalau ngomongin tentang investing nih, biasanya orang kan investing nih di saham-saham big cap, sih, saham-saham gede. Kita lihat nih kalau misalnya Telkom nih gimana bro? Oke, Terserah Telkom. nih, kalau mau lihat dari sisi teknikal, fundamental mungkin bisa di-share nih buat temen Ya. yang nanya, bakal akan di-appreciate banget. Ya. Ya, kalau Telkom, jujur gue sih, Telkom nggak ada di universe gue. Jadi gue tidak melihat Telkom baik untuk investing maupun trading. Jadi gue sebenarnya nggak pernah lihat dia punya fundamental sih. Cuma yang gue tahu terakhir dia agak tertekan aja karena Goto ya. Karena kan Telkom ada Goto di portonya, jadi lumayan tertekan tuh dari segi aset perusahaannya. Cuma kalau sekilas gue lihat dari teknikal, ya teknikal sekilas dia baru break MA 100. Jadi mungkin kalau misalnya dia dari trace dan ada konfirmasi mantul lagi ke atas, boleh dipertimbangin juga gitu ya. Jadi ini udah boleh mulai dilirik kalau Telkom secara teknikal, tapi fundamental gue jujur nggak pernah lihat sih Telkom. I see. Oke. Gitu. Thank you ya. Buat teman tadi yang udah nanya, semoga ya udah menjawab pertanyaannya. Iya, semoga. Nah, sekarang kita masuk nih kan, tadi kan kita ngebahas kayak awal kan, ini kan sebenarnya lebih ke arah kayak coffee talk gitu lah bro ya. Iya. Kita diskusi santai aja, sharing. Kebetulan banyak yang nonton, kira-kira kayak gitu lah ya. Kalau misalnya kita ngobrolin tadi kan tentang psychology of winning traders gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita geser sedikit nih tentang mungkin dari view-nya nih Ben gitu kan sebagai analis dari Coffee Stock, kira-kira di tahun ini ada nggak industri yang menarik menurut Ben gitu, atau mungkin dari universe-nya Ben sendiri tadi kan bilang Telkom mungkin nggak di universe lu, tapi mungkin lu bisa share atau di universe atau di insight-insight dari industri, atau mungkin ada saham-saham yang menarik yang bisa teman-teman cuan troopers mulai pantau kali. Oke, kalau untuk mungkin gue share sedikit, kalau untuk investing biasa yang gue dan teman-teman Cafe Investors lakuin tidak terlalu terpaku sama sektor, jadi lebih ke emitennya. Dan kalau misalnya untuk melihat sektor biasanya tuh untuk trading, dan itu nggak panjang-panjang banget nih. Jadi kalau misalnya sekarang dalam waktu dekat tuh yang kita lihat mungkin salah satunya ada di sektor retail dan consumer, mendekati lebaran juga, jadi itu boleh dilihat. Retail dan consumer, MAPI, Cleo, ULTJ, ini gue ada contekan nih. Apalagi Cleo, ULTJ, MAPI, MIDI ya boleh dilihat tuh. Terus mungkin sawit juga boleh. Sawit dalam waktu dekat juga boleh karena ada isu mau pengetatan ekspor. Jadi otomatis supply di internasional bakal lumayan berkurang, jadi harganya mungkin akan naik. Jadi saham-saham yang sawit ada potensi naik juga gitu. Jadi boleh dilihat juga tuh CPO teman-teman untuk trading ya. Gue nggak bilang untuk investing, untuk trading. I see. Oke. Thank you bro ya insight-nya. Ini ada pertanyaan lagi nih pada nanyanya di chat nih comment section. Jadi aku harus scroll dulu. Dari PTMW. Tadi nanya dia kalau misalnya untuk time frame itu time frame berapa untuk lihat pantulannya. Itu gimana bro kalau misalnya kita trading ya? Kalau mau lihat time frame itu yang 1 hari kah? Mungkin yang hitungan jam, menit, atau mungkin mingguan? Kalau di saham Indo sih pasti daily sih bro ya, soalnya kalau yang jam kayaknya Indonesia belum selikut itu untuk bisa dilihat enak chart yang per jamnya. Jadi mungkin kalau time frame-nya ya masih kayak mingguan gitu, bulanan, daily sih, chart daily. Tapi kalau memang lebih cepat 4 jam gue rasa juga udah bisa sih. Cuma gue selalu pakai daily sih kalau untuk saham Indo gitu. Berarti harian ya, daily ya teman-teman ya. Harian cukup daily sih. Gitu. I see. Oke. Aku lagi lihat scroll pertanyaan. Oke, sambil kita nunggu kalau misalnya ada pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Satu lagi mungkin sebelum kita tutup karena udah mau sejam. Nah, jadi kalau misalnya kita mau recap lah ya pembicaraan dari awal sampai akhir. Kalau misalnya tadi aku juga lihat kan teman-teman cuan troopers ini naik terus nih angka yang nonton nih ya tadi. Jadi mungkin ada yang ketinggalan sedikit. Nah, tapi at least di penghujung dari diskusi ringan kita malam hari ini, mungkin ada tips
and tricks mungkin dari Bro Ben sekali lagi yang bisa diingatkan buat teman-teman traders kita, teman-teman investor kita yang lagi nonton malam hari ini seputar tentang psychology of winning traders. Oke. Mungkin bukan tips lah ya, sharing-sharing aja lah ya kita. Jadi mungkin buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu disiplin, baik yang trading maupun investing. Belajar untuk disiplin sama trading plan dan investing plan yang udah dibuat. Karena dari situ, nantinya kalian akan belajar untuk evaluasi. Karena kalau kalian keluar terus dari trading maupun investing plan, nanti bingung nih. Kalian nggak ada data untuk dievaluasi, untuk improve kalian punya performance portfolio ke depannya. Nah, itu penting sih untuk kalian disiplin. Balik lagi terus sabar dalam perjalanannya. Baik yang trading, ketika kalian masih nyari nih, kira-kira trading style gue yang cocok gimana sih? Gue mau naikin win rate, atau gue mau perbaikin risk and reward ratio gue, supaya bisa lebih ideal, supaya porto gue bisa beneran bertumbuh, yaitu kalian dalam perjalanan mesti sabar. Karena pasti naik turun tuh. Dan ketika turun, jangan overreact. Jangan apa ya, istilahnya jangan terlalu berlebihan lah reaksinya. Jadi kalian cut loss itu hanya trade yang loose, hanya trade yang kalah ya. Memang kalian akan temuin ke depannya lagi gitu loh anyway. Yang kalian perlu lakukan adalah tadi evaluasi supaya overall-nya bisa profit. Ya kurang lebih 2 itu aja sih bro. Disiplin dan sabar, jangan pernah lupa itu. Baik investing maupun trading. I see. Oke, thank you banget bro ya. Jadi kalau misalnya dari gua nih teman-teman cuan troopers ya, yang paling gue suka banget yang dari tadi lu bilang itu adalah kata evaluasi. Menurut gue banyak banget orang di dalam tradingnya mereka nggak pernah evaluasi, begitu ya. Karena yang udah dipikirkan itu kan biasanya cuan gitu kan. Tapi lupa yang namanya evaluasi, begitu. Apalagi buat para trader yang baru mulai, begitu kan. Biasanya kalau misalnya udah langsung gagal sekali, dia nggak akan langsung berhenti bro, biasanya, bener kan? Iya, betul. Banyaknya sih begitu. Iya. Trader baru mulai, loss, akhirnya berhenti begitu kan. Padahal sebenarnya it's a good time for them untuk evaluasi juga sebenarnya. Makanya tadi buat teman-teman Ben udah bilang ya about journal trading juga ya, trading your journal. Journaling your trading. Iya. Journaling your trading gitu. Nah, jadi sama satu lagi tadi adalah kata overreact gitu ya. Jadi memang banyak kadang kita euforianya berlebihan saat kita cuan banyak ataupun saat kita loss banyak. Ini bisa terlalu ke kiri, bisa terlalu ke kanan gitu ya. Jadi memang bagusnya di tengah. Jadi kalau dari gue sih itu aja sih bro ya yang buat pembicaraan kita malam ini bener-bener insightful banget, atau bisa dibilang lebih ke arah mengingatkan kita untuk remember the simple things yang actually very important ya di dalam kesuksesan trading kita. Oke, waktunya sih udah sejam. Buat teman-teman cuan troopers, kalau misalnya ada yang sempat ketinggalan nonton IG Live kita malam hari ini, boleh nanti cek di Instagramnya Sukor Sekuritas, akan di save gitu. Bro Ben, siap. Thank you banget bro ya. Thank you juga Bro Jo buat support. Sharingnya bro ya. Ya, thanks for having me ya. Kita nanti kapan-kapan IG Live lagi bakal bahas hal-hal yang lebih baru, lebih menarik lagi buat teman-teman cuan troopers lagi, oke? Thank you bro ya. Thank you bro. Thank you teman-teman semua. Bye bye.